Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih saya Tante Trisno tidak mengupload di Dadaringan Official ini. Tapi kali ini saya mulai mengupload lagi. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Apa sih yang bakal saya upload? Itu adalah membahas tentang metering menggunakan like meter. Dan apa perbedaannya metering menggunakan kamera kita DSLR ya? Kita praktekkan di meja sebelah sana. Sudah saya siapkan. Apa sih nanti perbedaannya? Apa kekurangan kelebihan mengukur atau menggunakan metering menggunakan like meter, atau lebih enak menggunakan atau lebih tepat metering menggunakan kamera DSLR kita. Oke, langsung aja kita ke sana. Ciao. Oke guys, kita sekarang sudah ada di meja untuk mempraktekkan metering yang bakal kita ulik atau kita perdalam. Kali ini saya akan dalam sesi video kali ini saya menggunakan Canon RP ya, dengan metering like meter. Tahu saya sih ini like meter termurah yang pernah saya temukan ya, Polaris MK2. Oke, kita mulai praktek dan kita bandingkan. Oke guys, yang pertama kita bakal memotret sebuah kardus berwarna putih. Di situ kita cek meteringnya menggunakan like meter ya. Kita lihat di sini saya menggunakan shutter speed 1/100, lalu menggunakan ISO 400. Kita lihat f-nya berapa ya. Ternyata di sini f-nya 4,0 ya. Jadi idealnya pencahaya exposure yang digunakan adalah ISO 400, shutter speed 1/100 dan f 4,0. Kita aplikasikan di kamera. Oke. Di sini saya udah 4 ISO 400, shutter speed 1/100 dan tadi kita manualkan ya, menggunakan f-nya 4 ya. 4,0. Oke, ini hasilnya seperti ini. Nah, itu hasil yang diaplikasikan ke kamera yang diukur oleh like meter. Oke. Tadi benda yang saya foto berwarna putih. Oke. Tapi sekarang saya punya benda yang berwarna hitam. Oke. Seharusnya metering yang digunakan sama ya kan? Karena apa? Intensitas cahaya yang dihasilkan softbox ini tidak berubah. Jadi tetap menggunakan ISO 400, shutter speed 1/100, lalu menggunakan f 4,0. Oke, kita lihat hasilnya. Tapi apa bedanya menggunakan metering yang dihasilkan oleh kamera DSLR kita? Apakah f-nya tetap sama atau f-nya berubah? Kita lihat. Oke guys, itu benda yang pertama berwarna putih. Ternyata jika menggunakan metering menggunakan kamera
menggunakan ISO yang sama 400 dan shutter speed yang sama 1/100, ternyata menurut metering kamera itu f-nya 6,3. Kita lihat hasilnya. 5,6, sorry. Oke, kita lihat hasilnya. Sekarang kita beralih ke objek foto kita yang berwarna hitam. Oke. Apakah meteringnya akan berubah menggunakan metering yang berada di kamera DSLR ya. Oke, kita lihat. Ini barangnya udah. Kita memoto sebuah goodie bag, case ya. Oke, kita coba lihat. Ternyata jika menggunakan metering DSLR, jika memotret sebuah benda yang berwarna gelap, meteringnya berubah ya. Settingan exposure-nya berubah. Yang ISO menggunakan ISO 400, menggunakan shutter speed 1/100, ternyata menghasilkan f2,5. Nah, berbeda ya. Jika tadi menggunakan light meter itu pasti seharusnya sama karena intensitasnya tidak dirubah. Oke, kita coba foto. Ya. Seperti itu ya. ISO 400, shutter speednya 1/100, f-nya 2,5. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Oke ya, kita ke papan tulis. Ini bekas ngajar guys. Ini aja deh. Itu udah nempel. Oke. Ternyata teman-teman, dalam metering itu ya, yang pertama ada yang reflektif dan 2 insiden ya, insiden. Nah, ada 2, reflektif dan insiden. Lalu seperti apa itu yang reflektif? Ketika kita memotret, di sini kamera, lalu di sini ada objek, ada benda yang kita foto, kita umpamakan sebuah bola saja ya. Dan di sini ada sumber cahaya, kita misalkan saja matahari. Nah, ya. Maka reflektif itu seperti apa? Perhitungannya seperti ini ya. Nah, cahaya mengenai benda, lalu benda yang terekspos oleh cahaya ini maka diukur oleh kamera. Nah, jadi cahayanya harus dipantulkan dulu. Dan ini yang terjadi di DSLR ya. Nah, jika insiden itu adalah cahaya benda, nah pengukurannya ada di sini. Pengukuran meteringnya ada di bawah cahaya, sumber cahaya. Jika reflektif itu pengukurannya di sini, karena harus memantulkan dulu, harus dipantulkan dulu baru diukur. Jika insiden itu diukur dulu di intensitasnya, lalu dipantulkan dan diterima oleh kamera. Seperti itu ya. Jadi kenapa reflektif itu terjadi di SLR dan kenapa F-nya tidak tetap ya, tidak tetap karena objeknya itu adalah yang pertama benda terang dan yang kedua benda gelap ya. Nah, karena harus dipantulkan dulu,
maka F-nya pasti berubah. Ya. Misalkan di sini putih, ya. Di expose diberikan cahaya oleh sumber cahaya. Maka di sini putih yang lebih putih lagi karena kena cahaya. Nah, karena di sini dianggap overexposure oleh kamera, maka F-nya dibesarkan. Ya, menggunakan F yang angkanya lebih besar. Sebaliknya, jika benda yang dipoto adalah benda gelap, maka kamera menganggap ini adalah underexposure. Oleh sebab itu, maka F-nya angkanya dikecilkan. Mana sih yang lebih baik? Ya, apakah metering menggunakan kamera langsung? Apakah metering menggunakan light meter? Sebenarnya tergantung situasi pemotretan dan tergantung kebutuhan juga ya. Sekarang seperti ini, jika kita memotret misalkan sedang melakukan street fotografi di jalan, apakah memungkinkan kita untuk mengukur menggunakan insiden misalkan kita mau moto tukang beca misalkan adanya di depan kita kurang lebih 10 meter gitu ya, kita harus lari dulu, tunggu ya Pak saya ukur dulu, Bapak tahan dulu saya ukur dulu menggunakan light meter, nggak mungkin kan. Maka disitulah bisa digunakan metering yang berada di kamera. Tapi jika kalian sudah terjun ke industri fotografi profesional, saya kiranya sangat membutuhkan light meter gitu ya. Karena menurut saya menggunakan light meter itu exposure-nya lebih tepat ya dibandingkan dengan yang sifatnya reflektif. Kalau reflektif itu warna yang difoto berubah, pasti exposure-nya akan berubah juga dibaca oleh kamera gitu ya. Selain untuk ketepatan exposure juga ya saya kira untuk memberi trust kepada customer kita, kepada klien kita bahwa keren fotografernya udah pakai light meter gitu ya. Itu tidak bisa dipungkiri ada beberapa klien yang menganggap seperti itu. Dan lalu kita bisa melakukan pengukuran secara cepat gitu ya. Kalau kita sedang banyak job foto itu pasti dalam pengukurannya lebih cepat seperti itu ya. Jadi tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih kurang baik. Semua tergantung situasi pemotretan seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Untuk ya setidaknya memberi semangat saya untuk membuat konten-konten lain. Oke, salam dada ringan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.